wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kami dari kelompok 6 mahasiswa-mahasiswi Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon semester 3. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas sebuah topik yang cukup penting dalam analisis data, yaitu autokorelasi dan bagaimana kita dapat menganalisisnya menggunakan software statistik yaitu SPSS. Sebelumnya, salam hormat juga kami sampaikan kepada dosen pengampu mata kuliah ekonometrika yaitu Ibu Dewi Pranita Motik ME. Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bersama kami, kelompok 6, saya sendiri Ali Ahmad Muhajir dan dua rekan kami, yaitu Firial Fadilah dan Mustafa Akil. Tahukah kita bahwa autokorelasi sering sekali menjadi satu masalah yang timbul dalam analisis regresi. Masalah ini muncul ketika residual dalam model tidak benar-benar independen antara satu dan yang lainnya, yang kemudian bisa menyebabkan kesalahan interpretasi terhadap hasil analisis itu sendiri. Dalam pembahasan ini, kami akan sedikit menguraikan mengenai apa itu autokorelasi dan pentingnya dalam analisis data, kemudian bagaimana cara untuk mendeteksi autokorelasi dengan menggunakan software statistik yaitu SPSS. Untuk pemaparan dan penjelasan yang pertama akan disampaikan oleh rekan kami Mustafa Akil. Kepadanya kami silakan. Autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tiadanya penyimpanan asumsi. Klasik autokorelasi yaitu korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain. Pada model regresi, persyaratan yang harus terpenuhi adalah tidak adanya autokorelasi dalam model regresi. Metode pengujian yang sering digunakan adalah uji Darwin-Waston atau uji DL dengan ketentuan sebagai berikut. Uji Darwin-Waston. Pengujian yang pertama, D lebih kecil dari DL atau lebih besar dari 4 sampai DL, maka hipotesis non ditolak, yang berarti terdapat autokorelasi. Yang kedua, jika D terletak antara DU dan 4 sampai DU, maka hipotesis non diterima, yang berarti tidak ada autokorelasi. Yang ketiga, jika D terletak antara DL dan DU atau di antara 4 sampai DU dan 4 sampai DL, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. Nilai DU dan DL dapat diperoleh dari tabel statistik Darwin-Waston yang bergantung pada banyaknya observasi dan banyaknya variabel yang menjelaskannya. Sebagai contoh kasus, kita dapat mengambil contoh kasus pada uji normalitas pada pembahasan yang lain atau pembahasan sebelumnya. Pada contoh kasus tersebut, setelah dilakukan uji normalitas, uji multikolinialitas, dan uji heterodesitas, maka selanjutnya akan dilakukan pengujian autokorelasi. Langkah-langkah melakukan uji autokorelasi dengan SPSS. Yang pertama, kita menggunakan input data yang sama pada uji normalitas. Yang kedua, ketika input data telah dilakukan, kita klik analyze, klik regression, dan klik linear. Kemudian yang ketiga, klik variabel harga saham dan memasukkannya ke kotak dependen. Kemudian klik variabel PER dan ROI dan memasukkannya ke kotak independence. Yang keempat, klik statistik pada residual, klik Darwin-Waston, kemudian klik continue.
Dan yang kelima, yang terakhir, klik OK. Hasil output pada model summary akan muncul sebagai berikut. Baik, selanjutnya yakini pengaplikasian uji autokorelasi dengan SPSS yang akan disampaikan oleh rekan kami Firial Fadilah. Kepadanya kami persilakan. Baik, sekarang saya akan mengaplikasikan autokorelasi ke dalam SPSS. Nah, di sini saya mengambil studi kasus tentang pengaruh return of assets atau ROA, return on equity atau ROE, dan price earning terhadap harga saham pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011 sampai 2014. Nah, di sini kita menggunakan 3 variabel X, yaitu X1-nya itu ROA, X2-nya itu ROE, dan X3-nya itu PR. Dan kita menggunakan 32 data responden ya teman-teman. Lanjut. Ke SPSS-nya. Nah, ini sudah kita masukkan ya ke SPSS, di mana X1 adalah ROA, X2 itu ROE, dan X3 itu PR, dan Y-nya itu harga saham. Nah, di sini di desimalnya itu yang di bagian Y itu kita nolin nih teman-teman. Lanjut ke data view, masuk ke data view. Di sini kita masukin tadi data-data respondennya. Di sini respondennya ada 32 responden ya teman-teman. Lalu kita ke analyze, ke regression, lalu ke linear. Nah, di sini ada dependent sama independence. Nah, untuk dependennya itu kita masukin harga saham. Harga sahamnya kita masukin ke dependent. Terus ROA, X1 kita masukin ke independent, X2 juga di independent, dan X3 juga di independent. Setelah itu kita masuk klik statistik. Karena kita menggunakan autokorelasi Durbin-Watson, kita checklist ini Durbin-Watson ya. Terus klik continue, klik OK. Kok belum keluar? Nah, ini dia output dari data-data yang tadi, data responden yang tadi. Nah, di sini kita fokus di model summary. Nah, di sini ada Durbin-Watsonnya. Jadi, dari data 32 responden tadi itu, datanya itu Durbin-Watsonnya itu adalah hasilnya 1,671. Kita lanjut. Jadi sedikit ada sedikit note ya teman-teman. Jadi autokorelasi itu muncul karena observasi berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual kesalahan pengganggu tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Hal ini sering ditemukan pada data runtut waktu time series karena gangguan pada seseorang, individu, atau kelompok. Cenderung memengaruhi gangguan pada individu atau kelompok yang sama atau pada periode berikutnya. Nah, contoh sederhananya adalah data pengeluaran keuangan dalam sebuah keluarga rumah tangga
Misalnya pengeluaran rumah tangga pada bulan Agustus dipengaruhi oleh pengeluaran pada bulan sebelumnya, bulan Juli. Jika pengeluaran pada bulan Juli cukup tinggi, misal bulan Juli membeli sepeda baru dan pajak mobil, maka pengeluaran rumah tangga tersebut pada bulan Agustus akan relatif lebih rendah karena tidak ada pengeluaran untuk membeli sepeda dan pajak mobil. Itu artinya ada gejala atau gangguan autokorelasi yang otomatis berhubungan pada model keuangan rumah tangga tersebut. Nah, catatannya, uji autokorelasi hanya dipakai untuk data time series, data yang diperoleh dalam kurun waktu tertentu, seperti data laporan keuangan dan lain-lain. Sementara untuk data cross-section, data yang diperoleh secara bersamaan atau sekaligus, seperti melalui penyebaran kuesioner, maka data tersebut tidak perlu dilakukan uji autokorelasi. Nah, model regresi yang baik adalah model regresi yang bebas dari gejala autokorelasi. Ada beberapa cara atau teknik yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala autokorelasi seperti uji Darwin-Watson, uji Lagrange multiplier LM test, uji Branch-Godfrey, dan uji Rand test. Dalam panduan kali ini, kita akan membahas mengenai uji autokorelasi dengan Darwin-Watson. Uji Darwin-Watson digunakan untuk autokorelasi tingkat 1 dan menyarankan adanya intokron atau konstanta dalam model regresi dan tidak ada variabel lagi di antara variabel independen. Nah, di sini ada dasar pengambilan keputusan dalam uji autokorelasi Darwin-Watson, yaitu metode pengujian yang sering digunakan dalam peneliti skripsi kuantitatif adalah dengan uji Darwin-Watson atau uji DW dengan ketentuan atau dasar pengambilan keputusan sebagai berikut. Nah, yang pertama itu, jika D Darwin-Watson lebih kecil dari DL atau lebih besar dari 4 min DL, maka hipotesis 0 ditolak, yang berarti terdapat autokorelasi. Yang kedua, jika D Darwin-Watson terletak pada antara DU dan 4 min DU, maka hipotesis 0 diterima, yang berarti tidak ada autokorelasi. Nah, yang ketiga, jika D terletak di antara DL dan DU atau di antara 4 min DU dan 4 min DL, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti atau tidak ada kesimpulan. Nah, tadi kan sebelumnya teman-teman dari nilai Darwin-Watson yang kita dapatkan dari data yang tadi itu kan 1,671. Nah, di sini nilai Darwin-Watsonnya itu kan 1,671. Selanjutnya, nilai ini akan kita bandingkan dengan nilai tabel Darwin-Watson pada signifikan 5% dengan rumus K banding N. Nah, keterangannya itu K itu adalah variabel independen. Dan N-nya itu jumlah responden atau sampel. Nah, maka K-nya itu kan tadi kita variabel independennya ada 3 ya, X1, X2, dan X3. Jadi K-nya itu 3 dan N-nya itu kan respondennya tadi kita ada 32. Jadi 3 banding 32. Nah, selanjutnya angka ini kemudian kita lihat pada distribusi nilai tabel Darwin-Watson. Ini kita lihat pada distribusi nilai tabel Darwin-Watson. Ini saya sudah menyiapkan tabel Darwin-Watson-nya. Nilai tabel Darwin-Watson maka ditemukan nilai DL. Nah, jadi yang ini N. N itu tadi adalah jumlah respondennya ya teman-teman, jumlah responden. Dan di sini ada K1, K2, K3 karena kita ada 3 independen. Jadi kita ngambil di K3. Di sini ada nilai DL dan nilai DU-nya. Nah, kita di sini ngambil di responden yang ke-32 nih. Yang ini 32.
dan jumlah nilai DU/DL-nya di sini. Nah, nilai DU/DL-nya itu 1,2437 dan nilai DU-nya 1,650. Oke, kita lanjut ke sini. Ya, 3. Jadi nilai Darwin Watson D-nya itu kan sebesar 1,671 lebih besar dari batas atas DU. Nah, ini lebih besar dari atas DU, yang mana atas DU-nya itu dapat di 1,650 dan kurang dari 4 min DU. Nah, jadi di sini kita pakai manualnya teman-teman. 4 min DU, jadi 4 dikurangi 1,650 sama dengan 2,350. Nah, nilai ini itu lebih besar dari nilai 4 min DU, yaitu lebih besar dari nilai D. Ya teman-teman. Maka teman-teman, jadi dari sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji Darwin Watson, dalam uji Darwin Watson di atas dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah atau gejala autokorelasi. Dengan demikian, maka analisis regresi linear berganda untuk uji hipotesis penelitian di atas dapat dilakukan dan dilanjutkan. Nah, untuk catatannya, jika hasil Anda menunjukkan adanya gejala autokorelasi atau tidak ada kesimpulan yang pasti, maka Anda bisa menggunakan alternatif uji lain untuk mendeteksi gejala autokorelasi, misalnya dengan uji Rantes dengan SPSS. Mudah bukan? Terima kasih. Kurang-kurangnya saya mohon maaf. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.